Setelah beberapa hari ini saya dijuluki banyak julukan, Murji'ah, Antek Wahabi, Antek Zion, Yahudi pesek, dan lain sebagainya. Saya memilih untuk memaparkan fakta saja tanpa meladeni pernyataan-pernyataan yang sontoloyo semacam ini. Yang pertama, di video ini saya ingin membandingkan dan memberikan komparasi pandangan saya mengenai langkah Saudi dan langkah Iran di dalam narasinya untuk memperjuangkan Palestina. Dari awal kita memperhatikan teman-teman, karena saya pernah 7 tahun ikut habaib dan pernah juga ikut demo-demo bela Palestina, begini. Kita paham dengan perjuangan yang harus kita perjuangkan. Yang pertama, kalau kita melihat dari segi kekuatan militer, setelah saya meriset-riset ya, kelompok H ini memiliki kekuatan militer jumlah personel yang hanya 10.000. Ya, jumlah personelnya bisa kurang, bisa lebih dari 10.000 personel. Sedangkan kekuatan sekutunya, sahabatnya, koribnya, yaitu Hizbus Syaiton memiliki jumlah militer 17 sampai 30.000 saja. Bisa kurang, bisa lebih dari 17.000 itu. Ini dari pengamatan para ahli, teman-teman. Dan kalau kita menyaksikan dan melihat kekuatan militer dari musuhnya Islam, tapi keluarganya Syiah, yaitu Zion Yahud. Zion Yahud ini memiliki kekuatan militer 170.000 personil yang dilengkapi dengan senjata canggih. Beda kan? Beda, teman-teman. Meskipun bergabung, kelompok H dengan Hizbus Syaiton gabung ya, karena memang mereka ini cinta-cintaan. من أفراد وجماعات ودول وعلى رأسهم جمهورية إيران الإسلامية. Meskipun gabung, mereka tidak akan menang melawan Zion Yahud. Tapi kenapa masih memaksakan perang yang malah menewaskan orang-orang sipil? Kalau saya pribadi malah menginginkan damai. Damai. Agar apa? Agar benar-benar merdeka. Agar rakyat Gaza di situ tidak semakin habis. Digabung pun kelompok H dengan kekasihnya yaitu Hizbus Syaiton. Jangan sakit hati saya bilang kekasih, karena mereka memang menyatakan di depan umum pakai mikrofon di konferensi pers bahwa Khomeini itu adalah seorang yang dirahmati Allah. Jangan sakit hati lagi, karena ada videonya. Terus yang kedua, jangan sakit hati pula ketika petinggi dari kelompok H menyanjung-nyanjung dan menyatakan bahwa Hasan Nasrul Syaiton itu syahid. Artinya kalau syahid berjalan di atas jalan Allah. Nanti mereka akan dikumpulkan dengan Hasan Nasrul Syaiton di mana? Kalian tahu tempatnya di mana. Tapi mereka mengatakan Ummul Mukminin yang kita kagumi, yang kita ikuti, yaitu Aisyah. Kata mereka, finar. Aisyah mu'minah am kafirah? Ummul Mukminin am ummul kafirin? Ummul kafirin kafirah, zindiqah. Lima? هكذا يثبت أن عائشة في النار ولا تأكل الجيف فقط. أستطيع أن أقول هكذا أن عائشة اليوم في النار معلقة من رجليها بالمقلوب الآن عائشة، ولا تأكل فقط الجيف وإنما تأكل لحم جسدها. هي تأكل لحم جسدها الآن. Ya, bagaimana dua akidah yang bertentangan seperti ini bisa bersatu? Pikir baik-baik. Bagaimana akidah yang berseberangan seperti ini bisa bersatu? Kelompok H, misalkan Sunni, meyakini Aisyah radhiyallahu anha berada di surga. Sedangkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, kekasih-kekasihnya yang disanjung-sanjung syahid, disanjung-sanjung dirahmati Allah, meyakini Aisyah berada di neraka. Keyakinan yang berbeda ini apakah bisa bersatu? Apakah bisa bersatu? Tapi akan kalian pikir, pasti bisa. Karena apa? Untuk memerdekakan Palestina? Tidak. Orang-orang Rafidhah tidak akan pernah memerdekakan Palestina. Sebagaimana dinyatakan oleh beberapa ulama dari Saudi. Tidak akan pernah, teman-teman. Tidak akan pernah. Terus yang berikutnya, kalau kita berbicara masalah kemerdekaan yang diharapkan oleh Saudi adalah menghentikan perang dan mendirikan negara Palestina yang dimana ibu kotanya berada di Yerusalem. Bebaskan Palestina dari penjajahan, bebaskan Palestina dari penindasan, tidak boleh diganggu, tidak boleh dizolimi dan lain sebagainya. Biarkan menjadi negara mandiri yang merdeka, aman, tentram, tanpa konflik. Ini petisi yang digaungkan oleh Saudi. Poin pertama. Poin kedua, setelah negara ini merdeka, ibu kotanya di Yerusalem, berikan negara ini hak untuk membangun kekuatan militer yang setara dengan Zion Yahud.
Paham sampai di sini? Agar mereka bisa mempertahankan negaranya dengan menjaga stabilitas militer. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, diberikan hak pula, dibiarkan pula untuk memproduksi uranium. Nah, dan ketiga poin ini membuat Rafidhah geram, teman-teman. Rafidhah geram dengan petisi yang dibuat oleh para petinggi Saudi, terkhusus Muhammad bin Salman. Akhirnya apa? Mereka merintahkan kepada kelompok H untuk membuat ulah, nembak-nembaki, ngebom-ngebom pinggiran-pinggiran negara Yahudi. Akhirnya apa? Negara Yahud mengutus Zion untuk membombardir Gaza. Dan yang jadi korban siapa? Warga sipil, teman-teman. Warga sipil. Dan ternyata setelah ditelisik, kelompok-kelompok yang memberikan dana kepada kelompok H ini adalah mereka sendiri, yaitu orang-orang terlaknat itu, Zion Yahud. The irony here, of course, is that Israel has been supporting Hamas. Our neighboring state, Qatar, has been sending money to Gaza, and it was Israeli banks that was allowing that money to get to Hamas, without anybody accounting for that, where that money is going and who is going to receive it, etc., etc. So if you all are looking for someone to blame for what happened in Gaza, I think we can equally say that Israel is to blame for that, and particularly Mr. Netanyahu. In his arrogance and in his blindness to the reality, he thought that he was outsmarting everybody. Dengan transfer dana besar-besaran mengalir kepada mereka. Pangeran Turki Al-Faisal yang memberikan pernyataan ini, bukan Harry Pras. Nanti Harry Pras lagi nih kecom. Minta maaf Harry Pras, telah memfitnah. Sampai kapan kalian tidak mau berpikir? Sampai kapan kalian mau diam? Kalau saya pribadi kemarin, ya perhatikan baik-baik, di dalam memaparkan perbedaan Iran dengan Saudi di dalam memerdekakan, itu bedanya sangat jauh, teman-teman. Yang dimana Saudi ingin memerdekakan Palestina dengan 3 poin tadi, sedangkan Iran ingin memerdekakan katanya. Ya, menurut bualan mulut-mulut orang-orang Rafidhah ini, mereka ingin memerdekakan Palestina dengan cara apa? Perang. Wa nahnu Hizbullah, al-Hizb al-Islami al-Syi'i al-Imami al-Ithna Ashari. لن نتخلى عن فلسطين، لن نتخلى عن القدس، لن نتخلى عن شعب الشيعة. لا يذكر أنهم فتحوا بلادا استنقذوها من النصارى، وإنما إذا ضعف أهل السنة وفرطوا جاء هؤلاء وآذوهم، والله المستعان. Perang, teman-teman. Minta senjata, iya benar teman-teman. Para pemuja kelompok H ini memberikan petisi, berikan senjata. Untuk apa? Untuk perang. Gak bakal ada ujungnya kalau perang-perangan. Apalagi perangnya di Gaza. Coba perangnya di Tel Aviv. Masuk tuh, militer itu langsung dobrak masuk ke Tel Aviv, bom sana, bom sana. Terus bertahan di situ. Sejauh mana bisa membombardir di Tel Aviv. Jangan ngumpet balik ke Gaza. Akhirnya apa? Gaza yang dihantam. Jadi membuat orang berspekulasi. Apalagi ada pernyataan dari Pangeran Turki Al-Faisal. Ya, apalagi ada pernyataan dari Syekh Mukbil bahwa mereka ini bukan berjuang di jalan Allah, tapi berjuang di jalan mereka sendiri. Entah jalan apa yang mereka tempuh. Sampai bermesraan dengan orang-orang kafir Rafidhah, Majusi Iran. Semakin saya tegaskan, semakin saya tekankan agar kalian semakin mikir. Bukan ingin mengajak kalian, Harry Pras membenci pejuang Gaza. Semua orang berjuang demi Gaza untuk memerdekakan meskipun tanpa konflik, tanpa perang. Kalau menyelesaikan dengan perang, ya perang dunia sekalian. Perang dunia sekalian. Begitu, teman-teman. Jadi mari kita berpikir cerdas dan coba membuka data fakta. Kemarin ada salah satu ustadz minta data fakta kepada saya dan saya tunggu jawabannya setelah saya share sedikit data saya share kepada dia agar dia mikir dan mencari bantahannya. Sudah lebih 3 hari nih sampai video ini dibuat, tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Alasannya apa? Ya nanti akan saya jawab setelah selesai kajian. Lagi sibuk kajian hari ini. Ya, ada ini chatnya. Sampai sekarang nggak ada jawaban. Ya Allah. Jadi begitulah teman-teman. Tetap kita doakan saudara-saudara kita di Palestina agar selamat dari fitnah, agar terbebas dari belenggu, agar terbebas dari penjajahan. Dan yang lebih penting, kita tetap dukung dan doakan kemerdekaan terhadap negara Palestina yang ibu kotanya berada di Yerusalem dan bebas dari gangguan negara manapun, bebas dari penjajahan, serta memiliki kekuatan militer yang bisa dibuat setara dengan negara Yahud. Dan semoga Allah bukakan mata kita, bukakan hati kita untuk menerima kebenaran ini. Amin, amin, Allahumma amin.